Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar IGA. Ya, IGA Kareba kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ria IGA. Nah, sejumlah informasi sudah disiapkan ya oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani pagi Anda selama 30 menit ke depan. Dan langsung saja di sini informasi pertama atau berita yang pertama. Ya, berita di mana Bupati Baru Suwardi Saleh hadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Baru dalam rangka pendapat aksi fraksi dan pengambilan keputusan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2025 sampai 2045. Rapat paripurna ini digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Baru dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Baru dan dihadiri Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Baru, Pabung Kodim 1405 Parepare, para pimpinan OPD, para kepala bagian lingkungan Setda Baru, dan para ahli staf DPRD Baru, para camat, para ahli, para lurah, dan kepala desa serta undangan lainnya. Rapat paripurna ini diawali dengan penyampaian akhir fraksi DPRD terhadap dua ranperda ini dengan beberapa catatan untuk menjadi perhatian pihak eksekutif. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap ranperda ini di mana 6 fraksi penerima dan menyetujui ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023, Suwardi Saleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban ini disusun dengan mengacu pada pelaksana program dan kegiatan seluruh SKPD tahun anggaran 2023 sesuai dengan kebutuhan real untuk dilaksanakan dan berkaitan dengan pencapaian target RPJMD dengan mempertimbangkan kebijakan, pendapatan, kebijakan belanja, serta pembiayaan daerah yang proporsional.
Ya, selanjutnya ada pun catatan-catatan pada pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2023 dan Ranperda RPJPD 2025 sampai 2045 akan menjadi perhatian dan fokus utama ke depannya yang akan menjadi bahan evaluasi bagi para SKPD. Kita lanjut berita yang kedua, dikutip dari Humas Baru, Bupati Baru kunjungi korban kebakaran di Dusun Panrenge, Desa Siawung, Kabupaten Baru pada hari Sabtu. Kedatangan Suhardi Saleh yang didampingi Camat Baru, Kepala Desa Siawung, Kepala Markas PMI Baru, selain memberikan bantuan juga memberikan semangat moral kepada korban Mas Baka atau kebakaran ya dan istrinya Sarnani. Saat menemui korban, Suhardi Saleh menyampaikan duka cita atas bencana kebakaran yang menimpa warga tersebut. Suhardi Saleh juga mengungkapkan kedatangannya adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Baru terhadap warga yang tertimpa kebakaran. Nah, sebelum meninggalkan lokasi, Suhardi Saleh menitip pesan dan mengingatkan kepada kepala desa setempat untuk senantiasa memperhatikan warganya bila mana membutuhkan bantuan. Ya, terpantau di lokasi instansi terkait dari Dinas Sosial, BPBD, PMI Baru juga menyertai saat penyerahan bantuan tersebut. Turut hadir pula TPPKK Desa Siawung, Babin Kaptitnas Desa Siawung, anggota BPD Desa Siawung, Kepala Dusun Panrenge, dan masyarakat sekitar. Oke, kita break dulu sementara Saudagar. Selanjutnya kita akan bertemu lagi ya di acara Iga Kareba. Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Ya, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara, memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat, antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda. Bio7, kesehatan buat seluruh anggota keluarga, merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar dan dicoba-coba. Bio7 mengandung herbal dan rempah Indonesia untuk membantu memelihara kesehatan. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Produksi PT Unimax Power. Baca aturan pakai. Oke, Saudagar Iga, kita kembali lagi di sesi kedua dalam acara Iga Kareba. Nah, kita langsung saja di sini berita yang dikutip dari Humas Baru, ya, di mana Bupati Baru Suhardi Saleh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja dan capaian-capaian yang luar biasa selamanya ditorehkan oleh Polres Baru bersama jajaran. Bupati Baru didampingi PLT Ketua TPPKK Kabupaten Baru menyampaikan hal itu saat menghadiri upacara dan ramatama peringatan Hari Bayangkara ke-78 di halaman Mako Polres Kabupaten Baru. Bupati mengatakan hari ulang tahun Bayangkara yang dilaksanakan Polres Baru bersama jajaran tidak hanya dalam bentuk seremoni upacara, tapi berbagai rangkaian kegiatan olahraga, sosial, dan religi yang dampaknya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti bantuan sembako, pemasangan lampu jalan, meteran listrik untuk keluarga tidak mampu, jamban keluarga, serta berbagai kegiatan lainnya yang terakhir bazar UMKM. Lebih lanjut dijelaskan Bupati Baru fokusnya bagaimana mendorong peningkatan investasi baik lokal, regional maupun asing, dan salah satu prasyarat kemajuan investasi adalah kondisi yang aman, damai, tentram, dan adanya perlindungan kepada pengusaha, dan inilah perlunya kehadiran Polri.
Kita lanjut di berita yang kedua, Saudagar, di mana Ketua TPPKK Kabupaten Baru bersama tim penilai lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Baru tahun 2024 kunjungi Kecamatan Malusa Tasi. Untuk diketahui tahun ini Kelurahan Pelandro dan Desa Cilelang mewakili Kecamatan Malusa Tasi dalam lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Baru tahun 2024. Sebelum melakukan penilaian di Kelurahan Pelandro, Dr. Ulfa meresmikan Sekretariat PKK Kecamatan Malusa Tasi yang berada di samping kantor Lurah Pelandro. Dalam sambutannya, Dr. Ulfa menyebutkan Kelurahan Pelandro dan Desa Cilelang merupakan titik terakhir untuk penilaian lomba yang sebelumnya mengalami penundaan. Ia yakin Kelurahan Pelandro memiliki persiapan lebih matang dan lebih siap dibanding kelurahan lainnya. Ya, Dr. Ulfa juga menyebutkan bahwa tata kelola pemerintahan yang bagus juga bisa dilihat dari sinergitas yang terjalin dengan seluruh unsur pemerintahan, unsur masyarakat, dan sebagainya. Di bagian lainnya, sambutannya Dr. Ulfa mengucapkan selamat atas sekretariat baru PKK Kecamatan Malusa Tasi dan ia menaruh harapan sekretariat ini dapat menjadi pusat kegiatan dan pengembangan PKK se-Kecamatan Malusa Tasi, termasuk dalam bagaimana memberdayakan UMKM dan kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, langsung saja Saudagar kita baca ya berita yang ketiga. Masih dikutip dari Humas Baru, ya Bupati Baru terima kunjungan kerja anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng di ruang rapat pimpinan lantai 5 kantor Bupati Baru. Kunjungan kerja anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Naendi Jaweng dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Baru. Dalam sambutan selamat datangnya, Bupati Baru menyampaikan terima kasih atas kunjungannya ke Kabupaten Baru dan Bupati berkeyakinan bahwa setiap tamu yang datang akan selalu membawa keberkahan. Ya, untuk itu Bupati pemerintah daerah Baru berkomitmen untuk terus mendorong, mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana guna pelayanan publik yang lebih baik. Sementara itu, anggota Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan terima kasih atas sambutan Bupati Baru bersama jajaran yang ramah dan hangat. Nah, dikatakan tahun 2023 nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Baru sudah memasuki zona hijau dan berharap di tahun 2024 nilai kepatuhan atau opini pengawas penyelenggaraan publik semakin baik. Nah, sebelumnya Bupati Baru bersama OPD terkait turut mendampingi anggota Ombudsman Republik Indonesia beserta rombongan meninjau langsung proses pelayanan publik di lantai 1 Mall Pelayanan Publik. Oke, Saudagar, mungkin itu ya tiga berita di sesi kedua ini. Kita break sebentar. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544, 0812
2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Maaf lahir batin ya, Cak. Sama-sama, maaf lahir batin juga ya. Wah, selalu bawa Bio 7 kemana-mana nih kayaknya. Oh iya dong, Bio 7 itu praktis dibawa-bawa. Jadi kapan aja mau dikonsumsi gampang. Pantes, kamu selalu sehat dan bugar ya. Jarang sakit juga kayaknya. Iya dong, berkat Bio 7 aku selalu sehat dan bugar. Apalagi di momen lebaran seperti ini. Rayakan momen lebaran Anda bersama Bio 7. Bio 7 praktis dan mudah untuk dibawa kemana saja. Bio 7 membantu dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kaya akan unsur herbal yang khasiatnya ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kronis. Dapatkan Bio 7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info dan konsultasi, silahkan hubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Oke, jumpa lagi Saudagar di berita yang ketiga, di sesi yang ketiga. Ya, berita di mana Bupati Baru bersama Ketua TPPKK Kabupaten Baru menghadiri zikir dan doa menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Kegiatan yang dirangkaikan dengan penerimaan kembali jamaah haji Kabupaten Baru digelar di Baru Gasingkeru Adai Rujab Bupati Baru dan dihadiri Kepala Kantor Kemenak Baru bersama jajaran. Dalam sambutannya, Bupati Baru menyampaikan bahwa zikir yang dilangsungkan merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sepanjang 1445 Hijriah ya, Kabupaten Baru diberikan kesehatan, rezeki, dan nikmat yang luar biasa serta kesempatan untuk membangun, memajukan daerah, dan terhindar dari bencana. Ya, menurutnya menunaikan ibadah haji adalah nikmat luar biasa, bisa jadi secara fisik berat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dan rukun haji, tetapi ketika niatnya tulus, insya Allah rasa capek itu berubah menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Ya, di akhir sambutannya Suwardi Saleh juga meminta para hadirin untuk mendoakan Kabupaten Baru agar terhindar dari bencana malapetaka, tanahnya disuburkan, selalu diberikan keberkahan dan lebih maju serta sejahtera. Oke, kita lanjut di berita yang kedua. Ketua TPPKK Kabupaten Baru Haja Ulfa Nurul Huda ya launching gerakan pangan murah atau GPM tingkat Kecamatan Baru di halaman kantor Desa Palaka, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Ketua TPPKK Kabupaten Baru dalam sambutannya menyebutkan gerakan pangan murah ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti instruksi Kemendagri dan Gubernur Sulawesi Selatan serta arahan Bupati Baru. Ya, dikatakan GPM hari ini GPM merupakan tingkat terakhir pelaksanaan untuk tingkat Kecamatan Kabupaten Baru, di mana kedepannya insya Allah bersama mitra kerja akan melanjutkan kegiatan dan lebih menyentuh lagi ke seluruh masyarakat. Nah, secara khusus ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perum Bulog cabang Parepare yang telah menjamin stok selama GPM di Kabupaten Baru, juga kepada BPS Kabupaten Baru yang sudah menyediakan data terkait inflasi dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Baru. Kita lanjut lagi Saudagar, berita yang ketiga di mana Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Baru resmi melantik pengurus barunya untuk periode 2024-2025. Pelantikan ini berlangsung di Baru Gasingkeru Adae, Rujab Bupati Baru pada hari Rabu dengan mengusung tema Komitmen untuk Umat dan Bangsa. Acara pelantikan ini dihadiri oleh Bupati Baru bersama Ketua TPPKK Kabupaten Baru, Ulfa Nurul Huda ya. Pengurus HMI Cabang Baru periode 2024-2025 diketuai oleh Hendra
yang dalam sambutannya menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan penuh integritas. Bupati Baru dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pengurus baru HMI Cabang Baru dan berharap mereka dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Baru dan juga menekankan pentingnya peran HMI sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Sementara itu PB HMI Aju Srianto yang turut hadir dalam pelantikan ini menyampaikan harapannya kepada pengurus baru HMI untuk menjadi mitra strategis ya, dan juga memuji kinerja kepemimpinan di mana Suwardi Saleh membawa Kabupaten Baru ke maju pesat ya. Menurut kepemimpinannya, Bupati Baru juga merupakan alumni HMI yang telah memberikan dampak positif kepada pembangunan di Kabupaten Baru. Ya oke, Saudagar, mungkin itu 3 berita lagi, kita break sementara. Halo. Halo bang, nggak apelin adek kah bang? Kan malam minggu ini bang. Aduh, abang lagi sakit nih deh. Libur dulu lah ngapelnya. Ngapelnya. Ih, adek udah dandan nih bang. Bibir udah dimerah-merahin, alis udah ditebal-tebalin. Masa nggak diajak jalan sih bang? Bentar adek kirimin Bio7 ya, biar abang sehat kembali. Sepeda. Adek, abang datang nih. Ayo kita jalan-jalan. Astaga naga, udah di sini aja bang. Udah sembuh kau bang. Udah dong deh, berkat Bio7 nih. Bio7 memang paten kali deh. Seperti cinta abang. Ah, bisa aja kau bang. Tunggu apa lagi? Biar paten, Bio7 dong jamu tetesnya. Kaya akan unsur herbal alami Nusantara. Dan sudah terdaftar di BPOM, jadi aman. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Aduh, perutku sakit banget, kumat lagi damahnya. Gimana ya nanti pas puasa? Aduh, bisa nggak ya puasa? Tenang, gak usah khawatir. Jangan sampai penyakit mah atau asam lambung jadi gangguan saat kalian puasa. Biar puasa tetap lancar, tipsnya adalah konsumsi terus secara rutin Bio7-nya selama bulan Ramadan 3 kali sehari, yaitu setelah buka puasa, sebelum tidur malam, dan setelah makan sahur. Biar puasa Ramadannya lancar dan bisa full selama 1 bulan. Segera dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Oke, Saudagar Iga, kita lanjut lagi di sesi yang keempat ya, Saudagar. Ya, di mana Bupati Baru didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Baru hadiri pelantikan pengurus pimpinan cabang Pemuda Pancamarga Kabupaten Baru periode 2024 sampai 2028. Dalam sambutannya, Suwardi Saleh menyebutkan ciri organisasi yang hidup, yang bergerak, maju dan berkembang adalah ketiga regenerasi, dan alhamdulillah hari ini ada transisi pergantian pengurus PC PPM Kabupaten Baru. Ya, menurutnya visi pemerintah dan PPM beriringan karena PPM merupakan wahana pengabdian dalam mencapai cita-cita proklamasi 1945 sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945.
Untuk itu Suwardi Saleh juga berharap dalam rapat kerja program PPM Kabupaten Baru nantinya harus selaras dengan program pemerintah daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, Suwardi Saleh berharap agar PPM Kabupaten Baru dapat mengambil peran dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mencapai target stunting yaitu 14% dengan terlibat dalam penanganan stunting dari hulu ke hilir dengan mengawal inovasi yang sudah berjalan, mengedukasi masyarakat serta sosialisasi tentang pencegahan stunting. Ya, sebagai tambahan, pengurus PC PPM Kabupaten Baru dilantik langsung oleh Ketua PD PPM Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Abdul Hidayat Gani, dan pada kesempatan ini juga melakukan pemasangan jaket PPM kepada Bupati Baru. Ya, kita lanjut di berita yang kedua, di mana Dr. Ulfa buka BIMTEK pelatihan peningkatan kapasitas TPPKK Desa Lompok Tengah. Ketua TPPKK Kabupaten Baru buka BIMTEK peningkatan kapasitas TPPKK Desa Lompok Tengah, dan kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Lompok Tengah, dihadiri Kepala Desa Lompok Tengah, Ketua TPPKK, sejumlah pengurus TPPKK, dan anggota BPD serta para pengurus dan kader TPPKK se-Desa Lompok Tengah. Dalam sambutannya, Dr. Ulfa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Desa Lompok Tengah atas pelaksanaan BIMTEK peningkatan kapasitas TPPKK. Nah, menurutnya ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah desa yang ingin melihat TPPKK-nya berkapasitas dan punya kualitas, bukan hanya kuantitas. Nah, ditambahkan pada berbagai kesempatan, ia juga menekankan TPPKK kecamatan, kelurahan, dan desa agar jangan terlalu bangga dengan baju PKK ini karena jika tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena ada amanah dan tanggung jawab moral yang harus diemban sesuai dengan tupoksi kita. Ia berharap kepada peserta BIMTEK agar momen ini dimanfaatkan sehingga kemampuan mengelola dan menjalankan roda organisasi PKK benar-benar lebih maksimal. Oke, Sedagar, kita lanjut lagi, di mana TPPKK Kabupaten Baru membuka secara resmi pelatihan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal di Aula Kantor Kabupaten Baru. Ya, kegiatan ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Baru bekerja sama dengan TPPKK Kabupaten Baru dan diikuti oleh seluruh pengurus Pokja 3, TPPKK Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Baru. Pada sambutannya, Dr. Ulfa menyebutkan pelatihan yang dilaksanakan hari ini dalam rangka mencegah stunting dan sangat penting karena kaitannya membantu program pemerintah dalam menurunkan stunting di daerah. Dikatakan target pemerintah pusat yang diturunkan ke pemerintah daerah untuk tahun 2024 adalah 14%, di mana tahun lalu ia sudah mendekati target 14%, namun karena adanya survei yang berbeda dan indikator yang bertambah, saat ini presentasi stunting Kabupaten Baru di tahun 2024 meningkat menjadi 22%. Ya, menurutnya pemberian nutrisi tidak perlu mahal karena bisa didapatkan di pekarangan rumah. Tidak harus selalu daging, tinggal bagaimana cara mengelolanya, apalagi saat ini dimudahkan dengan adanya teknologi. Ya, dalam laporannya kegiatan ini diikuti oleh peserta dari 55 desa dan kelurahan se-Kabupaten Baru. Oke, Sedagar, mungkin itu sebagai berita terakhir juga ya di hari ini, di tanggalan 17 Juli ya, di hari Rabu. Ya, mungkin seperti itu dalam acara Iga Kareba. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Ria, pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Bio7. Gimana dok kondisi kesehatan saya setelah mengkonsumsi Bio7? Baik Pak, saya cek dulu. Pakai alat ya Pak, bentar. Wah, hasilnya memang mantap Pak setelah Anda mengkonsumsi Bio7. Berdasar alat ini masih 5 Pak. 50 tahun lagi masih layak hidup sehat. Alhamdulillah. Kalau saya dok? Baik Pak, saya cek juga. Bapak ini juga minum Bio7? Tidak dok. Oh gitu.
Oke, saya cek pakai alat juga. Anda juga masih 5, Pak. Alhamdulillah. 5 apa, Dok? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah saatnya Anda minum Bio 7. Jangan tunda lagi karena bisa fatal akibatnya. Bio 7 mengandung rempah terbaik Nusantara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Guru, ada apa cucuku Wiroloyo? Guru, sepertinya darah saya kurang lancar. Pencernaan juga terganggu. Saya ingin membuang zat-zat yang tidak berguna lagi dalam tubuhku. Tenang cucuku, kakek punya jamu tetes Bio 7. Ini jamu tetes yang terbuat dari bahan dasar seperti jintan, temulawak, akar pinang, bunga mawar, bunga krisan, siresak, dan tebu merah. Guru, apakah saya boleh meminumnya? Jamu tetes Bio 7 ini telah melalui serangkaian uji tes bahan baku dan telah mendapatkan sertifikat untuk pengujian toksisitas oral akut. Jamu tetes Bio 7 bisa memberikan perlindungan yang maksimum, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses pemulihan kesehatan. Baik guru, saya akan minum jamu tetes Bio 7 ini. Setelah itu, aku akan mencari keberadaan Empu Diabetasi. Ingat cucuku, untuk meningkatkan stamina, vitalitas dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta sistem perlindungan. Ayo, sekarang saatnya kita berlatih lagi cucuku. Baik guru. Jamu tetes Bio 7, ramuan herbal tradisional terbuat dari bahan alam herbal yang sudah terbukti khasiatnya. Diproses secara fermentasi yang menghasilkan cairan ekstrak tetes yang sangat kaya dengan kandungan enzim, senyawa-senyawa nutrisi alami, senyawa fitokimia, sumber antioksidan, dan energi kehidupan. Jamu tetes Bio 7, double formula, double khasiatnya. 87,6